Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 1001 ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban tematik kelas 6 tema 9, halaman 107 sampai dengan halaman 118. Dan ini termasuk ke dalam pembelajaran 4 subtema 2. Silakan buka bukunya dan perhatikan di halaman 108 pada kolom Ayo Membaca. Di situ ada teks yang harus adik-adik baca dengan judul Dampak Modernisasi Terhadap Budaya Masyarakat. Jadi silakan baca teks lengkapnya di dalam buku tematiknya. Kemudian pada kolom Ayo Berdiskusi, jadi lakukan kegiatan berikut ini dengan memperhatikan instruksi yang diberikan, yaitu membuat poster. Silakan diperhatikan untuk petunjuknya bagaimana aturan atau hal-hal untuk membuat poster seperti berikut. Dan jawabannya untuk pertanyaan ini adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari posternya, yaitu mari jaga jati diri bangsa Indonesia di era modernisasi. Selanjutnya pada kolom Ayo Berlatih. Bersama dengan temanmu sekelompokmu lakukanlah kegiatan berikut. Jadi dengan menggunakan bacaan di atas, lengkapilah tabel berikut, buatlah daftar dampak negatif modernisasi terhadap budaya bangsa, lalu cari tahu cara-cara untuk mengatasinya. Dan jawabannya adalah sebagai berikut. Silakan perhatikan untuk jawabannya sebagai contoh. Jadi munculnya keraguan terhadap norma dan nilai budaya dan nilai masyarakat yang telah ada, maka usaha yang dilakukan adalah anak diajarkan mencintai. Itu untuk hal-hal yang lainnya. Selanjutnya pada bagian 2-nya yaitu membuat poster. Jadi berdasarkan hasil penelaahan terhadap dampak negatif modernisasi di atas, pilihlah salah satu dampak dan cara penanggulangannya untuk dijadikan bahan poster. Silakan adik-adik untuk membuat posternya, dan ini jawaban untuk contoh posternya. Dari sikap konsumtif, yaitu dengan cara apa? Sederhana dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pada halaman 110 pada kolom Ayo Menulis. Berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan, tuliskanlah kesimpulanmu tentang dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat kita. Kamu dapat juga menghubungkannya dengan kehidupanmu sehari-hari, dan jawabannya adalah seperti ini. Selanjutnya masih di halaman 110 pada kolom Ayo Membaca, itu ada cerita fiksi dengan judul Berbesar Hati Menerima Kekalahan oleh Pit Kurniasari. Silakan dibaca cerita fiksi sampai dengan selesai. Selanjutnya di halaman 113 pada kolom Ayo Menulis, berdasarkan cerita fiksi di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini secara mandiri. Yang bagian A, bagilah cerita di atas menjadi 3 bagian, yaitu cerita awal, tengah, dan akhir cerita. Tentukanlah pokok pikiran pada bagian cerita tersebut, lalu tuliskanlah pokok pikiran dan ide cerita pada setiap bagian pada diagram berikut, dan jawabannya adalah seperti ini. Selanjutnya pada halaman 115 pada kolom Ayo Berdiskusi. Dibuatlah sebuah tabel untuk menjelaskan sikap-sikap apa saja yang diperlukan dalam musyawarah dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan. Pada sisi yang lain, sebutkan sikap sebaliknya yang dapat mengganggu dan mencipta atau mengancam terciptanya persatuan dan kesatuan dalam peristiwa tersebut. Perhatikanlah sikap mana yang telah kamu lakukan, berilah tanda centang
pada sikap yang telah kamu lakukan dan tanda silang untuk sikap-sikap yang tidak ingin kamu lakukan. Dan jawabannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya di halaman 117, jadi di akhir kegiatan, setiap siswa akan melakukan refleksi terhadap proses musyawarah dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang bagi A, bagaimana proses berjalannya musyawarah, dan jawabannya adalah musyawarah berjalan tertib. Bagian B, perbedaan pendapat apa saja yang telah muncul. Perbedaan pendapat yang ada sangat mengutarakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya pada bagian C-nya, bagaimana cara pencapaian mufakat dari perbedaan pendapat tersebut? Itu melakukan diskusi dengan lebih intens, dan jalan terakhir adalah pengambilan suara terbanyak atau voting. Per D, bagaimana peran pemimpin diskusi, sikap dan keterampilan apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi pemimpin diskusi? Dan jawabannya adalah seperti ini. Selanjutnya untuk di bagian E, apa peran pencatat kegiatan musyawarah, sikap dan keterampilan apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi pencatat kegiatan musyawarah? Jawabannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya soal nomor F. Nomor F, bagaimana peran dan tanggung jawab peserta musyawarah? Jawabannya adalah sebagai berikut. Di peran peserta musyawarah dan tanggung jawabnya adalah seperti ini. Selanjutnya pertanyaan nomor G. Sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi peserta musyawarah? Jawabannya adalah sebagai berikut. Dan soal nomor H-nya, bagaimana kegiatan musyawarah ini dapat memengaruhi persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitarmu? Jawabannya adalah sebagai berikut. Masih di halaman 117, kesimpulan apakah yang dapat kamu buat tentang kegiatan musyawarah yang memengaruhi persatuan dan kesatuan masyarakat? Jawabannya adalah, musyawarah merupakan salah satu kegiatan yang mempersatukan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kegiatan musyawarah harus melandasi semangat kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah sebagai keputusan bersama. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan di lingkungan akan terwujud. Selanjutnya pada kolom ayo renungkan, bagaimana peran ilmu pengetahuan dan teknologi luar angkasa, teknologi angkasa luar dalam memengaruhi cara berpikir dan perilaku orang-orang di sekitarmu. Di peran ilmu pengetahuan dan teknologi angkasa luar dalam memengaruhi cara berpikir dan perilaku orang-orang di sekitarku adalah mengubah cara berpikir masyarakat untuk terus menyesuaikan diri agar bisa berkembang, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan usaha. Pertanyaan yang keduanya, bagaimana pandanganmu tentang kemajuan teknologi saat ini terhadap kegiatan belajarmu? Sikap apa saja yang harus kamu kembangkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di sekitarmu? Yang pertama, bahwa kemajuan teknologi sangat membantu dalam kegiatan belajar, seperti mudahnya mendapatkan informasi dari internet. Sikap yang harus dikembangkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di sekitarku adalah menggunakan internet didampingi orang tua untuk menghindari hal-hal yang negatif. Pertanyaan selanjutnya, bacalah kembali cerita fiksi tentang kunjungan Rima ke Lembang pada pembelajaran 3. Jika kamu menjadi Agatha, sikap apa yang harus ia kembangkan untuk mengatasi masalahnya? Bagaimana sikap itu berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan di dalam kelompoknya?
Jawabannya adalah bahwa Agatha harus disiplin mematuhi nasihat guru dan kakak pemandu. Sikap Agatha yang disiplin akan membuat Agatha tidak terpisah dari kelompoknya. Selanjutnya di halaman 118 pada kolom kerjasama dengan orang tua. Silakan adik-adik untuk kerjasama dengan orang tuanya. Semoga kerjasamanya bisa berjalan dengan lancar. Demikianlah video pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.